Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Di acara keluarga pagi ini, saya akan membagikan beberapa tips yang sederhana yang mungkin berguna di dalam kehidupan kita sebagai pasangan suami istri. Kita akan melihat bagaimana keluarga bahagia menurut Alkitab. Yang pertama, jangan pernah membawa kesalahan di masa lalu. Masing-masing kita mempunyai kesalahan. Suami, istri ada kesalahan. Tetapi jangan kita pernah mengungkit kembali kesalahan yang telah berlalu dan sudah pernah diselesaikan. Lukas 6 ayat 37 mengatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Yesus mengajarkan kepada kita sebagai pasangan suami istri untuk saling mengampuni, bukan untuk saling menghakimi. Apabila kesalahan-kesalahan yang lalu sudah selesai, sudah dibereskan, sudah diampuni, jangan pernah mengungkit lagi. Karena Yesus mau mengampuni kita dan Yesus mengampuni dosa kita. Tips yang berikut adalah mengabaikan yang lain, fokus pada pasangan. Mengutamakan pasangan kita daripada orang lain. Apabila pasangan kita sedang dalam situasi sulit dan membutuhkan kehadiran kita, utamakan pasangan kita. Apapun orang itu, siapapun orang itu. Kalau suami atau istri membutuhkan kita, apalagi dia di dalam keadaan sulit, kita harus ada bersama-sama dengan dia. Dia ingin membutuhkan atau dia ingin kita berada di sampingnya di dalam masa sulit untuk menyelesaikan masalah. Amsal 3 ayat 27 mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak, menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Istri, suami adalah orang-orang yang berhak menerima apa yang harus kita lakukan kepadanya. Pasangan kita, suami kita, istri kita adalah orang-orang yang paling berhak menerima dan merasakan kebaikan kita. Yang berikut adalah selesaikan permasalahan sebelum matahari terbenam. Di dalam rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Tidak ada rumah tangga yang tidak mempunyai hal-hal yang membahagiakan. Tetapi di dalam rumah tangga, apabila ada permasalahan, dalam Alkitab mengatakan, Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, selesaikan persoalan bersama pasangan kita. Apa masalah itu? Selesaikan sesegera mungkin. Jangan menunda-nunda. Apabila kita menunda-nunda, maka itu permasalahan itu akan mengikuti kita terus. Dan harus kita selesaikan konflik yang terjadi. Permasalahan dalam rumah tangga kita. Apalagi masalah atau permasalahan antara suami dan istri. Harus diselesaikan dan tidak boleh ditunda-tunda. Dan apa yang harus kita buat? Menyelesaikan
masalah itu dengan kepala dingin. Jangan emosi, jangan berteriak, harus dengan kepala dingin. Dan jangan lupa menggunakan metode Kristus. Apa itu metode Kristus? Metode Kristus adalah kasih. Apabila kasih kita terapkan di dalam keluarga kita, masalah itu akan kita lihat akan terselesaikan. Tips yang berikut adalah mengizinkan kasih menjadi penuntun kehidupan. Kasih sebagai penuntun di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kasih sebagai penuntun di dalam kehidupan suami dan istri. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apabila kasih menjadi penuntun kehidupan suami dan istri, maka tidak ada yang cemburu. Selalu sabar, murah hati dan tidak akan sombong. Dan tidak mencari keuntungan sendiri. Dan tidak pemarah. Suami tidak pemarah, istri juga tidak pemarah. Karena ada kasih yang menuntun di dalam kehidupan rumah tangga. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini yang membuat seringkali di dalam keluarga, pasangan suami istri, selalu kita menyimpan kesalahan orang lain. Apabila kita menyimpan kesalahan orang lain, maka kita tidak mempunyai kasih. Itulah sebabnya, jadikan Allah yang pertama dan terutama dan terbaik di dalam rumah tangga kita, serta berdoa selalu kepada Tuhan. Maka rumah tangga kita ingin rumah tangga kita bahagia di dunia ini. Karena kita mengutamakan Tuhan. Karena kita mengutamakan rumah tangga kita, membawa rumah tangga kita kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya rumah tangga kita menjadi surga yang kecil di atas dunia ini. Dan kita akan bahagia di dunia ini sampai di dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati.